Baik, Bapak Ibu, selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Wakil Gugus Tugas Bidang Kesehatan DIY, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota se-DIY, Direktur Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di DIY, dan Kepala Laboratorium Jejaring Pemeriksaan COVID-19 di DIY, yang pada siang hari ini berkenan bisa mengikuti rapat koordinasi dalam upaya percepatan penanggulangan COVID-19 di DIY. Yang pertama, mohon berkenan arahan Ibu Kepala Dinas Kesehatan DIY, Dr. Gigi Pembayun Setiani Astuti, Magister Kesehatan. Dipersilakan. Bapak Ibu, mudah-mudahan sekarang mendengar suara saya, J. Dr. Jun biasanya ting-tengnya kita. Dr. Jun kalau mendengar suara saya tolong lambaikan tangannya, Dok. Atur nuhun Dr. Junaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Ibu Bapak semua yang kami hormati. Ibu Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota se-DIY atau yang mewakili, yang kami hormati para direktur rumah sakit rujukan se-DIY atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Jejaring Lab Laboratorium se-DIY atau yang mewakili, dan yang kami hormati dan kami banggakan adalah para wakil ketua gugus tugas bidang kesehatan penanganan COVID DIY yang hari ini rasanya cukup lengkap yang hadir, mungkin kecuali tadi Dr. Umono belum bisa tersambung. Ibu Bapak dan yang kami hormati juga teman-teman para kepala bidang di Dinkes DIY. Ibu Bapak sekalian, sejatinya hari ini sebenarnya Prof. Taryo akan memberikan sedikit arahan atau sedikit informasi kepada Ibu Bapak sekalian. Oleh karena itu, biasanya pertemuan hari Rabu ini adalah untuk para kepala dinas kesehatan daerah istimewa, kepala dinas kesehatan seluruh kabupaten kota se-DIY. Kemudian hari Selasa biasanya kita bertemu dengan para kepala jejaring lab. Nah, oleh karena hari ini dijadwalkan sebenarnya Prof. Taryo untuk memberikan arahan kepada kita semua, maka kami mengundang menjadi satu kesatuan di dalam acara hari ini. Tetapi Prof. Taryo ternyata berhalangan, Ibu Bapak sekalian, kondisi beliau hari ini tidak memungkinkan untuk beliau untuk bervikon. Tadi saya sudah minta arahan beliau. Nah, ada beberapa, langsung saja Ibu Bapak, hari ini ada beberapa arahan yang beliau sampaikan untuk kita bahas dan untuk kita diskusikan bersama. Kami berharap informasi, hasil diskusi, dan kesepakatan kita hari ini bisa kami sampaikan kepada beliau selaku staf khusus dari Bapak Gubernur, posisi beliau sebagai Paramporo Projo di Provinsi DIY, di Pemda DIY. Baik, Ibu Bapak, ada beberapa hal yang ingin disampaikan Prof. Taryo, atau berapa pesan yang ingin disampaikan untuk kita diskusikan. Bisa ditayang slide-nya nggak, Mbak? Sebelumnya adalah Ibu Bapak dalam menghadapi berakhirnya atau setelah berakhirnya masa tanggap darurat pertama yang sampai tanggal 31 Mei, maka tanggap darurat kedua ini sebenarnya adalah menyiapkan DIY memasuki dalam masa new normal. Beberapa kondisi yang diharapkan oleh Bapak Gubernur melalui Prof. Taryo ataupun beberapa kali beliau memberikan kearahan kepada para OPD, bukan ODP ya Ibu Bapak, para OPD, jadi organisasi perangkat daerah, itu bisa kami aturkan sebagai berikut. Yang pertama adalah
Yang pertama adalah Ibu Bapak, para Bapak Gubernur mengharapkan bahwa protokol kesehatan itu bisa dipastikan dilaksanakan dalam basis wilayah yang terkecil, yaitu RT dan dusun. Nah, ini pesan atau arahan beliau kepada kita semua, teman-teman di Dinkes Kabupaten Kota yang hari ini saya lihat hampir semua hadir nggih, Dinkes Kabupaten Kota nggih hari ini. Karena ini sebenarnya adalah jadwal dengan Dinkes Kabupaten Kota. Nah, jadi mohon ini menjadi highlight kita bersama, Ibu Bapak. Jadi bagaimana kita Dinkes Kabupaten Kota dan DIY mengawal bahwa kesehatan wilayah itu menjadi satu titik poin yang penting untuk ke depan. Yang kedua adalah pelaksanaan screening. Beliau mengharapkan bahwa deteksi dini atau pelaksanaan screening untuk penemuan kasus baru itu lebih banyak lagi dilakukan. Sebenarnya ada kita masih berdiskusi gitu ya. Yang sekarang kita lakukan Ibu Bapak adalah bagaimana rapid atau tes cepat terhadap penemuan kasus ini atau ini bisa dilakukan. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah berdasarkan rekomendasi WHO, ini yang selalu disampaikan oleh Prof. Karyo, bahwa kita itu seharusnya tidak hanya melakukan RDT atau tes cepatnya, tetapi juga melakukan swab supaya ini menjadi kemudian tergambarkan kasus yang seberapa besar kasus yang ada di DIY ini. Nah, teman-teman tenaga medis ada wakil ketua gugus tugas nanti bisa menambahkan apa yang sudah saya informasikan. Pelaksanaan screening ini tentu saja Ibu Bapak tidak bisa dilakukan oleh kami Dinkes DIY tanpa dibantu oleh teman-teman Dinkes Kabupaten Kota. Harapannya kalau screening ini sudah dilakukan dengan baik dan benar, maka kemudian langkah berikutnya adalah menyiapkan sarana pelayanan kesehatan itu untuk menindaklanjuti hasil screening atau hasil deteksi dini itu. Sekarang yang sudah kami dapatkan informasi beberapa kabupaten, hampir semua kabupaten sudah melakukan screening dan untuk hal itu kami mengaturkan terima kasih banyak. Melakukan screening ini juga memerlukan bantuan baik SDM-nya, kemudian sumber dayanya, bagaimana mekanisme. Tetap puskesmas memberikan pelayanan, tetapi juga screening ini bisa dilakukan secara optimal. Ngomong saya Pi. Dan yang berikut, Ibu Bapak, adalah peran puskesmas dan dinas kesehatan dalam penguatan surveillance ILI-nya. Nah, sekali lagi, Ibu Bapak, ini menjadi beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Monggo nanti kita diskusi masalah apa yang khususnya nanti dari teman-teman Dinkes Kabupaten Kota, masalah-masalah apa yang potensi untuk ditemukan dalam pelaksanaan hal ini. Kemudian juga mestinya teman-teman rumah sakit maupun teman-teman jejaring lab, karena terima kasih ada Bu Iren, BPTK LPP yang tidak juga sering membantu untuk surveillance di lapangan juga. Kemudian juga teman-teman rumah sakit saya pikir juga bisa mendukung terhadap tugas yang diberikan kepada dinas kabupaten kota. Seperti apa peran dari ibu bapak di rumah sakit di dalam slide berikutnya. Ini dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kami mencoba memetakan apa yang harus kita lakukan terhadap kondisi yang akan kita masuki atau di kondisi new normal. Pada posisi di rumah sakit. Pada posisi di Bapak Ibu Direktur di rumah sakit, gitu ya. Kami berharap bahwa semua PDP harus dilakukan swab. Masih ada PR bagi kami dan teman-teman Dinkes Kabupaten Kota manakala PDP
khususnya yang dengan kasus DOA atau death on arrival ini tidak dilakukan swab. Kenapa Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu di rumah sakit melakukan ada kendala dalam pelaksanaan swab terhadap kasus yang DOA ini. Kasus DOA maksud saya. Nah, monggo nanti disampaikan apa kendala yang ada di sana. Ini juga akan menjadi catatan Bapak Ibu bagi kami di Pemda, baik di tingkat provinsi atau kabupaten kota. Mohon maaf, ini wartawan itu sekarang sungguh mereka sudah masuk dalam pengetahuan yang lebih banyak lagi tentang apa yang kita lakukan. Manakala mereka sudah tahu ada kasus DOA, itu akan dikejar kita. Sampai di mana pasien ini, apakah sudah dilakukan swab atau belum, kemudian apa hasilnya. Kenapa? Karena mereka tahu, mereka sudah semakin teredukasi bahwa manakala PDP itu hasilnya positif, maka kita harus lakukan tracing kepada keluarga maupun wilayah di tempat mereka pasien tersebut. Nah, ini Bapak Ibu, peran Bapak Ibu di rumah sakit, monggo kami kita saling bersama-sama untuk menyelesaikan PR yang ini. Kemudian yang berikutnya tentang pengelolaan sampel. Monggo nanti kami diinformasikan. Hari ini juga bergabung dengan kita para kepala jejaring lab. Ibu Bapak, kemarin sudah terbit surat keputusan gubernur yang terbaru. Sudah bergabung juga hari ini di Vicon. Saat ini Dr. Hendra dari BBVet Wates. Nah, jadi di DIY sekarang sudah cukup banyak Ibu Bapak. Di samping BBTKL, PP, kemudian Lab Mikro dan Lab Mikro FKKM KUGM, kemudian ada Lab Rumah Sakit Sarjito dan sekarang bergabung lagi BBVet dari Wates. Surat keputusan gubernur sudah keluar hari ini, nanti akan segera kami postingkan kepada Bapak Ibu. Berikutnya menunggu kesiapan dari satu lagi yang akan bisa membantu kita semua adalah laboratorium dari Rumah Sakit Harjo Lukito. Kemarin Rumah Sakit Harjo Lab untuk pemeriksaan RT-PCR di Rumah Sakit Harjo Lukito sudah sudah ditengok oleh tim dan kemudian sudah kita komunikasikan dengan kementerian dan insya Allah nanti dalam waktu yang dekat saya berharap ini bisa juga dioperasionalkan. Ada Dr. Junaidi, nanti Bapak Direktur mohon berkenan untuk memberikan informasinya. Dan yang terakhir Ibu Bapak dari Ibu Bapak Direktur Rumah Sakit, monggo kami diparingi informasi bagaimana dengan mekanisme penanganan sampel yang ada di rumah sakit Ibu Bapak sekalian. Karena selama beberapa hari belakangan ini, atau mungkin 2 mingguan ya Bu Berti, beberapa hari belakangan ini, lab kita yang tersedia, tadi yang saya sampaikan pada Ibu Bapak, 3 laboratorium besar khususnya, hanya menerima sampel tidak lebih dari 50%. 50% dari kemampuan laboratorium tersebut. Nah, monggo Ibu Bapak oleh karena itu monggo apakah ada masalah di dalam pengambilan sampel di rumah sakit, pengirimannya dan seterusnya. Saya pikir kalau waktu tunggu hasil lab kami melihat Ibu Bapak di laboratorium sudah bekerja luar biasa. BPTKLPP sudah 2 hari keluar hasil, lab di Sarjito juga demikian, dan saya pikir juga nanti lab yang baru di Rumah Sakit Harjo Lukito juga nanti akan sama, tidak ada hari libur gitu ya Dr. Junaidi. Ya, saya pikir itu Ibu Bapak ini beberapa pesan yang disampaikan oleh Prof. Taryo untuk
mengharapkan feedback dari Bapak Ibu sekalian, karena hasil diskusi kita siang ini dalam menghadapi new normal di DIY akan diambil mungkin satu kebijakan-kebijakan. Sebelum saya akhiri pesan yang saya sampaikan ini, saya mengingatkan teman-teman Ibu Bapak Direktur Rumah Sakit, monggo, terima kasih yang sudah melaksanakan CMS dengan baik. Kami sudah mendapatkan laporannya dan saya pikir inputan Bapak Ibu di dalam aplikasi CMS itu sangat-sangat bermanfaat dan ini sudah disampaikan dan diketahui oleh Bapak Sekda dan kita akan lebih mudah untuk mengambil satu kebijakan. Oleh karena itu sekali lagi mohon optimalisasi dalam pengisian data pada aplikasi CMS mohon bisa dioptimalkan. Saya pikir itu Ibu Bapak sebagai pembuka. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon berkenan Ibu Bapak nanti kita berdiskusi sampai kita akan punya waktu di tahap atau di hari ini sampai jam 3:30. Kalaupun nanti misalnya memang masih kurang, masih membutuhkan waktu, kita akan pertimbangkan kembali. Terima kasih Ibu Bapak sekalian atas kinerja yang sudah dilakukan untuk pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan apa yang saya sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Agung. Demikian Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang sudah disampaikan dalam arahan Ibu Kepala Dinas yang pada dasarnya sampaikan bagaimana upaya-upaya percepatan mulai dari untuk penanganan COVID, mulai dari peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, rumah sakit, dan laboratorium. Selanjutnya akan dibuka sesi diskusi. Mungkin Kepala Dinas atau Gugus biasanya terakhir. Monggo Kepala Dinas dulu. Kepala Dinas Kabupaten Kota dan Wakil dulu. Mohon untuk sesi berikutnya dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk bisa menyampaikan, masing-masing diberi alokasi waktu 5 menit. Dipersilahkan. Mulai dari Dinkes Kota, apakah sudah siap? Dinkes Kota? Jadi dia udah enggak? Selalu gitu ya. Atau ini lagi sih. Dibuka dulu aja. Sudah ya. Terima kasih waktunya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin sementara yang kami sampaikan satu hal terkait dengan CMS tadi Ibu Kepala Dinas menyampaikan CMS memang sudah diterapkan di kota, tetapi sebagiannya masih ada kendala di dalam kelengkapannya. Jadi kelengkapan CMS itu yang di situ sebenarnya kalau sangat lengkap itu ada riwayat, mulai dari alamat KTP, alamat domisili, karena banyak sekali kasus di kota yang hanya KTP, yang kemudian sebenarnya domisilinya di luar. Kemudian juga dalam pendataan itu selain riwayat perjalanan, riwayat kontak, kemudian tindakan yang di rumah sakit, seperti misalnya rapid, berapa kali hasilnya, tanggalnya gitu. Nah, ketika Kamis kemarin, kalau nggak salah Kamis kemarin atau mengundang rumah sakit dari Dinas Kesehatan Kota, sudah kita sampaikan juga terkait kendala di CMS, karena yang informasi masuk ke kami itu yang memasukkan, mengenter data itu relawan, kalau nggak salah. Nah itu kadang-kadang
ketika kita buka menjadi ini tidak sinkron dan tidak lengkap gitu. Itu untuk yang lain-lain untuk di tingkat kota sedang kita siapkan juga terkait dengan layanan di puskesmas yang nanti kepada new normal. Jadi seperti SOP, kemudian juga respon dari teman-teman puskesmas yang akan membuat layout baru di puskesmasnya gitu ya, untuk keamanan bersama gitu. Jadi sedang dipersiapkan gitu Ibu Kepala Dinas ini. Nah mungkin sementara itu yang bisa kami sampaikan. Nanti sharing juga dari yang lain. Kalau terkait menunggu itu barangkali ini juga Bapak Ibu menunggu PCR itu karena ya perlu waktu sehingga kadang-kadang ya kita harus tetap ini sampaikan untuk hasilnya tadi. Mungkin itu dulu Pak Agung, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapkan itu seperti apa, monggo bisa disampaikan. Oke. Mas. Apa? Halo, saya ulangi, Dr. Endah. Mungkin mohon bisa disampaikan bagaimana gambaran kondisi wilayah dalam hari ini di wilayah Dinas Kesehatan Kota tentang kesiapan untuk menyusun protokol kesehatan dalam menghadapi percepatan penurunan kasus COVID. Terima kasih. Manten nuwun Pak Agung. Jadi kami mencoba untuk ini dari Dinas Kesehatan menyampaikan secara umum protokol kesehatan yang kemudian disampaikan ke bagian organisasi Pak di tingkat kota. Nah, direncanakan dari bagian organisasi ini yang nanti menyampaikan ke OPD. Jadi nanti SOP yang dibuat oleh masing-masing OPD mengacu kepada protokol kesehatan yang kita sampaikan. Jadi ini yang terkait. Nah, untuk yang puskesmas kami tambahkan yang tadi Pak Agung dan Ibu. Dengar itu penataan di dalam internal puskesmas nih, mulai dari layout, kemudian kita juga sedang mencoba untuk membuat protokol terkait nantinya bahwa puskesmas itu harus kembali berjalan normal di masalah tentang hubungannya dengan akreditasi Bapak nih. Jadi ada UKM, UKP yang nantinya itu dibuat SOP baru mengacu kepada new normal itu. Jadi sedang on proses Pak Agung. Jadi Dinas Kesehatan mencoba untuk gambaran secara umum kepada puskesmas. Dari dasar sambung, udah kayaknya enggak waktu itu di pasar gitu. Misalnya di Raya kan itu suaranya bersandra. Ya, Pak Agung sudah itu kota. Baik, Wendang, terima kasih. Nanti akan dilanjutkan diskusi. Selanjutnya mohon dari Kabupaten Bantul, Dr. Oki. Bantul ada kok. Pak Agung dari Bantul. Ya, Bantul. Tes. Malah kabar dikasih waktu dong. Tes. Ya, didengar. Tes ya Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terkait seperti yang disampaikan oleh Bu Kepala Dinas tadi, yang di Bantul untuk kesiapan yang menuju ke new normal, untuk SOP maupun protokol kesehatan yang akan diberlakukan, yang diharapkan diberlakukan sampai dengan ke tingkat wilayah yang lebih kecil, memang di Bantul memang baru
akan disusun. Jadi kita belum mengusulkan secara real draftnya ke gugus tugas kabupaten, tetapi untuk rekomendasi sudah kita berikan masukan kepada satgas yang ada di gugus, misalnya untuk satgas area publik maupun di satgas pendidikan dan di institusi yang lain, ya. Kemudian ya yang kedua adalah ini untuk yang tadi disampaikan tentang PDP, ya. Untuk yang PDP ini yang mungkin sedikit ada ganjalan di kita bahwa untuk semua PDP yang harus dilakukan swab memang sudah prosedurnya, dan kita juga di rumah sakit di Bantul juga sudah melakukan. Hanya saja seperti yang disampaikan Bu Pembayun tadi, bahwa untuk wartawan ini sekarang sudah sangat mengerti ya mungkin dia tentang prosedur alur-alurnya yang ada di kriteria COVID. Nah, untuk itu mungkin mumpung ini ada beberapa ahli di Vicon ini, mungkin bisa kita sampaikan juga untuk kriteria PDP maupun ODP saat ini itu kami sangat memohonkan untuk di bidang spesialisasi yang ada di rumah sakit juga memperhatikan kriterianya yang masuk di dalam ODP maupun PDP. Jangan sampai nanti memasukkan suatu kriteria ya tanpa ada ada anamnesis yang lebih jelas, atau mungkin ada gejala klinis yang memang menuju ke arah kriteria tertentu, itu menjadi keliru. Misalnya hanya karena sesak napas kemudian tidak ada tanda gejala klinis yang memang mendukung ke arah pneumonia, ataupun tidak ada riwayat kontak maupun riwayat perjalanan yang lain, asal napas kemudian di PDP-kan dan itu masuk ke dalam sistem pelaporan menjadi PDP, kemudian terjadi sesuatu dia meninggal dalam keadaan PDP, tidak masuk dalam kriteria. Nah, ini yang mungkin menjadikan perhatian kita dalam mengkriteriakan PDP itu memang juga harus hati-hati, gitu. Nah, kemudian untuk kesiapan di tracing yang tadi disampaikan, pelaksanakan screening untuk penemuan kasus baru, kita sudah mencoba untuk menyiapkan untuk kedepannya setelah tanggap darurat ini berakhir, kita juga sudah mencoba menyiapkan dari mulai kesiapan dari teman-teman di FKTP maupun alur rujukan yang akan dipakai untuk kasus-kasus yang seandainya itu ditemukan. Dan juga di WA wae Bu Berti, aku di WA tak oke suarane ra metu.
tadi. Nah, ya itu yang mungkin bisa saya sampaikan gitu Pak Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Rocky. Mohon selanjutnya Dinas Kesehatan Kulon Progo. Kelihatannya konten. Dinas Kesehatan Kulon Progo. Persilahkan. Apa? Ono tuh sini. Ada Rama. Kita yang enggak atau mereka yang anut, yang belum. Atau mungkin di Rumah Sakit Dinas Kesehatan Gunung Kidul. Gunung Kidul. Kita yang bermasalah. Ya. Di unmute all dulu kayak kemarin kan caranya digitukan dulu toh. Tutup lagi. Dan terbuka toh itu. Dinas Kesehatan Kulon Progo. Nanti kalau dia udah bicara kali. Nah, pasirnya bisa komunikasi Pak. Kulon Progo sih yang sama. Ya, yang menurun. Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. Silakan. Ya, terkait dengan apa yang sudah digariskan tadi, terkait dengan 3 poin yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas. Untuk yang pertama terkait bagaimana kondisi kesehatan di wilayah, diharapkan adalah protokol kesehatan dipastikan bisa dilaksanakan di wilayah yang terkecil, kalau mungkin sampai dengan RT maupun dusun. Saat ini di Kulon Progo, Pemkab Kulon Progo baru menyusun, jadi kita menyusun, memetakan daerah-daerah mana, kalau secara global Kulon Progo ini masih masuk di dalam zona hijau, tetapi kita memetakan per kecamatan sampai dengan desa, syukur-syukur nanti kami menilai sampai dengan dusun maupun RT. Nah, ini masih dalam proses dan kita juga menyusun bagaimana SOP sekiranya nanti akan diterapkan untuk new normal life di masing-masing tempat tersebut. Yang mungkin nanti akan kami tanyakan juga kepada Dinas Kesehatan DIY adalah bagaimana nanti SOP, misalnya nanti untuk Posyandu, ya, apakah ini nanti diberikan kewenangan kepada kabupaten untuk mengatur, ataukah kita menunggu mungkin ada acuan dari pusat maupun dari Dinkes DIY. Kemudian yang kedua terkait bagaimana laporan selanjutnya, perkembangan selanjutnya terkait dengan screening atau penemuan kasus baru. Jadi untuk yang RDT ini kami sudah laksanakan RDT massal. Untuk tahap yang pertama adalah di sebelum Idul Fitri, yaitu tanggal 19 dan 20 Mei, di mana saat itu kita dengan target 500 orang, kita bisa mendapatkan sejumlah 395 orang. Di mana saat itu sejumlah itu ada 7 yang reaktif. 7 reaktif ini alhamdulillah kita bisa lakukan isolasi mandiri di rumah dengan pengawasan dari kelurahan masing-masing. Kemudian sudah kita lakukan swab dan alhamdulillah 7 yang reaktif ini dinyatakan negatif. Nah, kemarin sampai hari ini, 2 hari ini adalah pelaksanaan RDT yang tahap kedua di Kabupaten Kulon Progo. Ya, sekarang sampai siang hari ini masih proses dan sudah ditemukan ada 5 orang yang reaktif. Sehingga nanti kita akan tindak lanjuti dengan pemeriksaan swab
Mudah-mudahan dari 5 ini nanti hasilnya negatif. Kemudian untuk yang ketiga, poin yang ketiga, bagaimana penguatan surveillance untuk puskesmas dan dinas kesehatan. Jadi mungkin sama dengan yang lain, kami juga sudah berjalan dengan W2 ini ya, kita sudah berjalan, tapi memang ada kesulitan-kesulitan tertentu khususnya di dalam penegakan diagnosa ini. Jadi mungkin nanti kedepannya mungkin bisa melalui webinar dan lain-lain untuk penambahan kompetensi pengetahuan teman-teman di Paskes maupun di Dinas Kesehatan bagaimana penegakan diagnosa ini secara benar. Kemudian untuk melaporkan terkait dengan pemberian ataupun distribusi multivitamin yang kita peroleh dari Dinas Kesehatan DIY, sudah kita lakukan distribusinya. Memang kita tidak mempunyai, kita sediakan shelter khusus untuk tingkat kabupaten yaitu di Rusunawa Giripeni, tetapi sampai hari ini memang itu belum terisi dan kita harapkan memang isolasi ini yang pertama adalah tingkat paling dasar diselesaikan oleh keluarga, kemudian kalau keluarga tidak mampu ini sampai dengan kelurahan, kecamatan, dan yang terakhir adalah shelter kabupaten. Dan sampai hari ini alhamdulillah keluarga masing-masing kita berdayakan untuk melakukan isolasi mandiri, dan kalau keluarga tidak mampu ini naiknya baru sampai dengan shelter di tingkat kelurahan. Sehingga kami mohon izin multivitamin yang mestinya diberikan di shelter yang tingkat kabupaten itu, karena kita memang belum sampai di shelter kabupaten, ini kita sampaikan atau kita distribusikan para ODP maupun PDP maupun PD juga ya PP yang ada di shelter-shelter kelurahan maupun yang isolasi mandiri di rumah-rumah ataupun di keluarga. Jadi mungkin demikian Ibu Kadinkes dan juga Bapak Ibu semuanya. Oh ya, terakhir kami laporkan perkembangan untuk operasionalisasi BBPET selaku salah satu yang melakukan pemeriksaan PCR. Alhamdulillah kami sudah komunikasi, koordinasi dengan BBPET dan mulai hari Sabtu minggu kemarin kami sudah melakukan pengiriman ke BBPET dan alhamdulillah semuanya bisa berjalan lancar. Mungkin demikian laporan kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. Waktu kami berikan, terima kasih. Terima kasih dari Kulon Progo yang telah menyampaikan informasinya. Berikutnya kami mohon dari Kabupaten Gunung Kidul. Mana Gunung Kidulnya ada? Kalau mungkin BPK bisa sampel sedikit ini bisa lebih jadi itu yang juga layanan prima. Kasih aja. Ada? Sudah jaring lab dulu aja kalau nggak ada. Atau mungkin bisa disampaikan dari Dinas Kesehatan Gunung Kidul? Turun ya, Dik. Kuwi Bu sapa kuwi duwe kontak sama kan mbok dibantu. Main. Lagi kita wis anu wis ngomong. Nggih. Sadar dek nek urung ngomong. Nggih, bisa terdengar? Ya, bisa. Iya.
mohon bisa dilanjutkan. Mohon. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, izin tadi Bu Kepala Dinas baru dipanggil Ibu Bupati sehingga tidak bisa mengikuti pikon ini. Dan teman-teman juga kebetulan juga baru rapat tentang wisma karantina sehingga yang bisa mengikuti hanya saya dan sekedar menyampaikan bahwasannya di Gunung Kidul untuk perkembangan CMS kemarin kita belum bisa ikut, tapi untuk ini tadi setelah rapat kilat kami membuat istilahnya akhirnya sepakat untuk mengikuti CMS dengan istilahnya ngoyak kan karena kemarin sudah beberapa saat kita tidak mengikuti CMS dari awal karena kemarin kita sudah memiliki SID data yang sudah kita pakai, sistem yang sudah kita pakai sehingga untuk nututi CMS kita mengambil kebijakan untuk kita kelola di Dinas Kesehatan yang mana nanti kita melibatkan 10 relawan sehingga nanti untuk memenuhi CMS yang ada di Dinas DIY maupun dari Kominfo DIY kita berusaha untuk mengejar ketertinggalan kita dan bisa mengikuti 10. Ya, kemudian untuk perkembangan di Wisma Karantina, kami sudah punya Wisma Karantina untuk rapid reaktif sehingga untuk menunggu hasil swab atau PCR keluar kita kelola di Wisma Karantina yang ada di Wisma Kagama dan sampai hari ini alhamdulillah dinamikanya cukup tinggi dan sampai saat ini alhamdulillah bisa kita kelola dan semua bisa berjalan dengan lancar karena kita kolaborasi dengan Dinas Kesehatan, kemudian dari BPBD, kemudian dari OPD terkait dan juga dari pihak pengelola Wanagama yang mana diampu oleh UGM. Jadi kita kerjasama dan alhamdulillah sampai saat ini kegiatan bisa berjalan. Kita ada konsultasi psikologi, ada dari santapan rohani dari Kemenak, kemudian juga ada pagi ada senam dari Perwosi yang ada di Gunung Kidul. Saya kira itu untuk data-data dan sebagainya. Mohon maaf dari surveillance kebetulan tidak ada yang bisa menyampaikan dan data mungkin nanti bisa WA langsung ke surveillance. Selanjutnya dari Sleman, ada enggak Mas Siti? Dari tim ke Sleman? Ya, yuk, yang lainnya dulu aja. Kan aja jaring lab dulu aja deh, Pak. Oke, baik. Mungkin bisa dilanjutkan jejaring laboratorium dulu yang sudah siap. Dari BPTKL, Dr. Iren. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Yun, suara saya kedengeran ya? Kedengeran. Ya, mungkin tidak banyak yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Sebagian besar tadi sudah disampaikan oleh Bu Pembayun di awal bahwa memang hampir seluruh lab di DIY pada saat ini utilisasinya itu nggak sampai 50% ya. Memang sampel yang masuk tidak terlalu banyak sehingga memang akibat baiknya adalah pemeriksaannya cepat. Jadi sehari udah jadi
Bahkan sampel hari ini pun bisa selesai dalam sehari itu. Nah, tetapi itu mungkin tidak terlalu bagus apabila kita ingin melakukan surveillance dan penemuan kasus. Jadi intinya kami di DIY, di BTK-LPP siap menunggu sampel DIY apabila nanti akan melakukan pencarian kasus lebih lanjut. Nah, kemudian juga mungkin kemarin kita sudah ikut Bu, pelatihan online untuk all record. Nah, beberapa kami lihat sudah ada yang mengentry ke all record itu rumah sakitnya, tapi beberapa masih ada juga yang belum mengentry ke all record. Beberapa hari ini karena kami sudah diwajibkan untuk memasukkan hasil ke situ, kami masih membantu untuk mengentrikan seluruh spesimen rumah sakit sehingga bisa dimasukkan ke all record yang new all record tersebut. Jadi mungkin ke depannya ini juga memang agak berat ya buat rumah sakit karena banyak sekali yang harus diisi. Tapi ke depannya ini juga menjadi sesuatu yang harus kita isi karena nanti itulah yang akan dipantau secara nasional. Dan mungkin secara nasional juga disampaikan bahwa BLC sekarang sudah berhenti. Nah, saya masih mantau di BLC masih banyak rumah sakit di DIY yang masih ngisi di BLC. Nah, itu nggak perlu lagi karena BLC sudah berhenti. Intinya kita siap, Bu, kalau seandainya nanti Dinkes Kabupaten Kota melakukan rapid test, mungkin kami akan siap untuk menerima sampel supaya utilisasi kami dapat kembali seperti biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Iren. Mungkin dilanjutkan dari laboratorium yang lain, UGM. Mikrobiologi. Lab mikro. RSA UGM. Dari RSA UGM. Ada Bu Herini loh tadi kayak kalau nggak salah. Ya, Profesor Herini. Rumah sakit. Labnya dari UGM, lab mikro atau lab rumah sakit. Itu mewakili rumah sakit tadi. Bu Titi tadi katanya pamit ya di grup ya karena ada telekonferensi juga. Oh iya, oke. Karena aja Dokter Riyad BPVET. Dari BPVET di Wates. Atau Dokter Bagus. Dokter Riyad. Atau Dokter Bagus, dipersilakan. Dokter Hendra mungkin Pak Agung. Oke, Dokter Hendra. Dokter Hendra. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Ya. Tadi Pak Bagus, mohon maaf, Pak Bagus tadi sempat secara nggak sengaja out dan tadi sudah minta masuk lagi, semoga sudah bisa masuk. Ini sebelum beliau bergabung lagi, mungkin disambung Pak Bagus nanti. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Iren, memang sampel yang kita terima, kalau kita lihat dari sisi kapasitas uji, mungkin hanya 1/5 maupun 1/8 dari kapasitas uji yang kita miliki. Dan sebagaimana yang disampaikan sebelumnya di jejaring lab penguji, BPVET Wates kemarin mendapatkan alokasi sampel dari Kabupaten Kulon Progo, terutama dari 3 institusi. Yang pertama Rumah Sakit Umum Daerah Wates, kemudian Rumah Sakitnya Ageng Serang, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. Nah, sampel yang kami terima itu sampai hari ini itu ada 12 sampel. 4 sampel sudah kita uji. Sampel datang hari Sabtu, kemudian hasil sudah keluar hari Senin dan sudah kami laporkan ke RSUD Wates. Hari ini datang 8 dan insya Allah sudah besok mungkin sudah bisa keluar hasilnya. Nah, memang sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Iren tadi,
ada beberapa sampel yang mungkin belum diinput di all record. Jadi kami memang membantu memasukkan data-data pasien. Ini mohon izin dulu kepada pihak rumah sakit, karena kita tidak bisa menjawab hasil pengujian kalau tidak dimasukkan data-data pasien yang kita periksa. Jadi mohon izin, kami kemarin terpaksa memasukkan 1 orang pasien berdasarkan data form Litbangkes yang dikirim oleh Rumah Sakit Umum Daerah Wates melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Jadi kita memasukkan data-data all record berdasarkan data-data yang ada dalam dokumen yang dikirim. Jadi, memang ada beberapa kelemahan yang kalau kami lihat di all record itu, kadang-kadang all record itu tidak bisa sensitif. Karena kalau Bapak Ibu pernah mencoba yang all record baru, ketika kita typing nama pasien itu bisa jadi katakan pasien berinisial H, kemudian kita bisa typing itu pasien yang dengan nama sama tetapi di Maluku, gitu ya. Tapi sebenarnya kita sudah memasukkan data itu. Nah ini masih ada bug kelihatannya di all record, di mana pagi ini tadi kami ditelepon oleh staf khusus bidang pendataan dari Litbangkes untuk memasukkan data melalui WA dulu. Jadi ada beberapa memang yang perlu diperbaiki. Nah mungkin juga perlu diperhatikan kita sekali lagi kita tidak bisa menjawab hasilnya kalau kita tidak bisa memasukkan data-data di all record-nya. Nah yang sangat penting adalah selain data-data rekam klinis itu adalah data pengambilan. Nah, data ini sangat diperlukan sebagai salah satu proses dari pemasukan data awal rekam medis sampai penjawaban. Jadi hanya bisa dijawab kalau sudah diisi tanggal pengambilan sampel. Jadi mohon nanti bagi rumah sakit maupun dinas kesehatan jangan lupa memasukkan tanggal pengambilan, karena ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang bertugas di lapangan. Mungkin saja dari saya, insya Allah dari sisi pengujian kami sudah siap, dan yang awal-awal ini kami masih menggunakan reagen kami karena memang petugas kami di training dengan reagen yang sudah biasa kita pakai, karena kita sudah lama sekali menggunakan PCR ini sejak tahun 2005 ya. Jadi sudah 15 tahun berkecimpung dengan kegiatan PCR. Untuk real time sendiri kita sudah melakukan itu sejak tahun 2007. Berarti sudah 13 tahun kita bekerja dengan real time PCR. Sedangkan untuk sequencing kita sudah bekerja next generation sequencing, kita sudah bekerja dari tahun 2016. Jadi untuk pengujian molekuler insya Allah kita sudah skill orang-orangnya, dan insya Allah sudah siap untuk menguji terkait pengujian swab molekuler. Untuk selanjutnya kami terima kasih tadi kami sampaikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi DIY. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan resmi tertulis dari Pak Gubernur, sehingga kita bisa melakukan lebih leluasa, dan ini juga mungkin bisa menjadi catatan bagi Bapak Ibu di rumah sakit di Kulon Progo, bahwa kita sudah resmi tertulis oleh authority di DIY untuk menguji sampel-sampel Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dari Lab Mikro UGM. Sampun. Lanjutkan rumah sakit. Sarjito. Dari Lab Sarjito. Terima kasih Pak. Halo? Ya, sudah saya terdengar ya? Terdengar. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang sore, Bu Bayun, Dr. Darwito, Dr. Joko, dan Dr. Iren, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya kira pertemuan ini cukup bagus ya. Jadi koordinasi kemudian juga bisa menyampaikan apa yang menjadi kendala dan
bukan kendala ya, tantangan dan harapan saya kira. Ada beberapa hal yang menjadi catatan tadi bagi kami, bagi saya dari presentasi Bu Bayun tadi, dari pesannya Prof. Yang pertama tadi adalah kasus doa ya. Kasus doa itu saya kira memang harus harus dicermati betul terkait dengan kasus ini, tapi apakah ini kasusnya juga cukup tinggi atau tidak, saya tidak begitu paham. Mungkin nanti laporannya ada di rumah sakit ataupun di dinas kesehatan. Tetapi memang menurut saya ini harus dituangkan ke dalam sebuah kesepakatan. Tadi kan hanya baru disampaikan saja, tetapi kita belum ada kesepakatan untuk ini. Seperti apa, lalu pelaporannya, apakah juga pelaporannya tersendiri ataukah digabung dengan pemeriksaan PCR pada umumnya yang kita kerjakan saat ini. Gitu. Kemudian yang kedua, pengelolaan sampel. Dari pengalaman kami menerima sampel-sampel rujukan dari rumah sakit yang dikirim ke Sarjito, sebagian besar dan hampir semuanya sudah memenuhi standar. Jadi teman-teman dari rumah sakit, dari lab rumah sakit itu sudah memahami betul tentang bagaimana cara pengiriman dan pengelolaannya di tempat pengambilan spesimen dari pasien, karena memang kita berharap sekali bahwa tidak ada penundaan terkait dengan pengiriman sampel ini. Jadi meskipun di dalam guideline-nya disampaikan bahwa bisa ditunda sampai dengan 72 jam begitu ya, tetapi pengalaman kami 48 jam saja mRNA-nya sudah turun, sehingga kita menyarankan bahwa jadi dimohon untuk pengiriman spesimen itu disegerakan. Jadi kalau pengirimnya bisanya hanya 1 kali sehari, maka mungkin pengambilan spesimennya di pagi hari, sehingga nanti ketika diambil lalu bisa segera dikirimkan ke rumah sakit. Kemudian waktu tunggu hasil, tadi saya juga sepakat dengan Dr. Iren dan Dr. Hendra tadi menyampaikan bahwa sepertinya memang terdapat penurunan jumlah kasus sampel yang kita terima gitu ya, bukan kasus tapi sampel karena kita di lab. Tetapi ini juga menjadi tantangan tersendiri karena tadi disampaikan juga bahwa cakupan kita itu masih terlalu rendah. Jadi berapa kali saya diskusi dengan Prof juga menyampaikan bahwa cakupan kita terlalu rendah, sehingga ini mungkin dari dinas kesehatan itu dan kita semua mungkin itu bisa membuat sebuah tindak lanjut dari ini. Jadi bagaimana, karena kalau kita di lab itu kan sebenarnya hanya menerima saja. Meskipun saya labnya di rumah sakit, tetapi rumah sakit kita adalah rumah sakit rujukan yang sampelnya itu tergantung dari seberapa jumlah pasien yang ada. Sehingga kalau kita hanya menyampaikan saja bahwa cakupan kita rendah, kemudian kita harus meningkatkan, tapi bagaimana ini kemudian action kita lalu harus bagaimana? Apakah kemudian kriteria yang kita gunakan untuk menangkap pasien-pasien tadi itu diperlonggar, sehingga mungkin cakupan kita bisa menjadi lebih luas. Tadi juga disampaikan bahwa salah satunya adalah dengan menggunakan rapid test. Jadi kemudian ketika rapid test itu hasilnya positif, reaktif gitu, lalu di PCR. Tapi bagaimana kalau seandainya ada mekanisme atau strategi kedua, tidak menggunakan rapid test? Lalu seperti apa? Sehingga memang, karena kalau kita melihat, ini terima kasih sekali dari Ibu Kepala Dinas, ini sudah mengusahakan dengan maksimal, dan Dr. Joko juga dari gugus tugas, ini juga mengusahakan reagen-reagen dan primer kita juga cukup banyak di lab sebenarnya. Jadi jumlahnya ribuan. Dengan kapasitas baik dari sisi alat maupun tenaga, kita sudah siap insya Allah. Seperti yang juga disampaikan oleh Dr. Hendra tadi, bahwasanya kemampuan dari teknisi juga sudah siap, sehingga kita
siap sebenarnya untuk menerima pasien-pasien yang tadinya belum masuk kriteria untuk memperluas dan memperbesar cakupan tadi. Jadi ini kita perlu, mungkin pembahasan rendahnya cakupan ini sudah beberapa kali sebenarnya saya berdiskusi, tetapi belum ada, atau mungkin sayanya yang kemudian belum tahu apa yang action yang harus kita lakukan sehingga cakupan itu bisa kita perluas. Karena insya Allah kita siap, karena memang dari beberapa minggu ini terlihat memang jumlah sampel yang kita terima juga cukup rendah. Mudah-mudahan ini mencerminkan bahwa jumlah kasusnya juga turun begitu ya. Tetapi memang secara umum dari yang kita dapati dari hasil pemeriksaan lab itu, kasus positif baru itu memang rendah. Memang rendah, jadi memang kecil. Jadi yang hasil positif itu sebenarnya adalah hasil positif monitoring yang prolong. Jadi hasil yang pasien sudah dirawat 20 hari, 30 hari itu masih terjadi positif begitu. Makanya kemudian kemarin Prof juga menyampaikan ke saya bagaimana kalau kita membuat data itu memisahkan antara yang positif baru dan kemudian yang yang kontrol, pasien yang follow up gitu. Ini juga akan memberikan semangat juga, salah satu semangat ke kita bahwa memang ternyata terjadi penurunan. Tetapi apakah penurunan itu disebabkan karena cakupan kita yang masih rendah atau mungkin memang benar begitu gitu. Karena kalau kita lihat di jalan-jalan sudah semakin ramai ini, Dr. Pembayun. Jadi saya kemarin sempat juga memastikan gitu ya, ikut salah satu di mall, ternyata memang juga cukup ramai gitu. Jadi saya juga apakah ini sudah nambing istilah psikologi itu, jadi orang sudah ya sudahlah mungkin gitu, ataukah memang kita memang sudah siap untuk itu. Kemudian yang berikutnya adalah mekanisme penanganan sampel, ini juga menjadi penting, tapi tadi yang ini juga mungkin terkait dengan nomor 2.2 tadi, bahwa sebagian besar dan hampir yang kita terima dari Sarjito itu kualitasnya juga cukup baik, dari standar pengirimannya juga sudah sesuai dengan standar di kementerian atau di Litbang. Dan tadi juga ada berita baiknya, alhamdulillah tadi disampaikan ya dari RSPAU akan segera mengerjakan PCR ya. Saya kira ini akan menambah kekuatan kita. Jadi nanti mungkin semakin banyak lab yang bisa mengerjakan PCR, maka akan semakin cepat nanti untuk penanganan COVID di DIY. Saya kira terima kasih, demikian Pak. Baik, baik, terima kasih. Selanjutnya dari rumah sakit ya, mungkin sudah dicari. Dokter Joko dari IDI. Dokter Joko dari IDI. Dokter Joko dari gugus tugas. Dokter Joko. Baik Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Agung, dengar Agung, Ibu Ketua Bidang Kesehatan OPD yang saya hormati, beserta seluruh tim, dan Bapak Ibu Kepala Dinas, Bapak Ibu Direktur Rumah Sakit, Bapak Ibu Jaring Lab. Alhamdulillah, tetap sehat dan semangat ya. Alhamdulillah. Ibu Bapak sekalian, saya tidak panjang lebar, karena mohon maaf nanti jam 3 saya jadi host di Zoom meeting yang lain. Yang pertama kalau kita lihat grafik yang kemarin kami terima, dan Juni 2020, moga-moga ini menjadi kita semua. Kasus PDP positif cenderung tidak naik tajam, naik tapi barangkali moga-moga melandai. Pasien yang dirawat semakin menurun, kemudian pasien yang sembuh semakin meningkat, dan CFR-nya insya Allah 3, sekian. Nah, di lain pihak, tadi Ibu Ketua sampaikan bahwa semua PDP harus di-swab. Saya kira ini keputusan yang sangat bijak. Di lain pihak juga bahwa kapasitas pemeriksaan lab itu ternyata masih
Mohon maaf, sehingga perlu ditingkatkan. Nah, barangkali Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat RDP distribusinya 23.500, sementara yang digunakan tesnya itu baru 19.409. Jadi masih kira-kira 3.000-an sekian, 3.900-an sekian. Yang ini barangkali untuk screening, sehingga kalau dia reaktif baru di swab. Saya kira ini salah satu cara untuk meningkatkan cakupan lab. Nah, yang kedua Ibu Bapak sekalian, barangkali ini perlu klarifikasi. Kalau kita lihat data, PDP yang di swab itu 1.550, positif 237, sembuh 169, meninggal 8. Dari waktu ke waktu meninggalnya tidak naik tajam, bahkan cenderung mendatar. Negatif 157%, itu 101. Nah, pertanyaannya adalah yang 20 meninggal itu hasilnya belum keluar. Pertanyaannya adalah apakah 20 pasien yang meninggal hasilnya belum keluar itu bisa kita lacak. Nah, ini kan pertanyaan yang kadang-kadang ditanyakan oleh wartawan. Saya kira ini perlu kita klarifikasi, Ibu. Barangkali itu saja, Ibu Pembayang, saya hormati. Pak Agung, terima kasih. Dan tidak di swab. Halo, Bapak Joko, Dr. Joko. Dr. Joko, bisa mendengar? Ya sudah. Nanti aja di selanjutnya bisa dari rumah sakit. Rumah sakit dari Harjolukito. Ibu. Halo. Karena di kamar operasi apa? Terputus-putus suaranya. Terputus-putus, Dr. Joko. Ya, Pak Agung, saya mohon diri. Nah, mohon mundur diri karena saya akan jadi host, Pak Agung. Dr. Joko. Saya kira semoga untuk kita semua. Matur nuwun. Dari gugus tugas Dr. Darwito. Dr. Darwito. Mohon berkenan, Dr. Darwito. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin mengenai masalah teknis yang lain mungkin udah banyak ya, baik. Ya selamat dah buat Ketua Bu Pembayun, Kepala Dinas, kemudian Direktur Rumah Sakit, kemudian Kepala Lab. Ya. Kemarin saya 3 hari di Jogja. Saya keliling-keliling. Ternyata apa yang dikatakan Dr. Yat itu betul, dan yang banyak yang sudah keluar. Kemudian di angkringan juga banyak anak-anak muda yang gerombol-gerombol tidak pakai masker. Nah, ini mungkin kita bicarakan mengenai new normal. Mau tidak mau mungkin 2 atau 3 minggu itu kalau kita hitung mundur ya, artinya 24 atau 23 Mei kemarin itu Lebaran, banyak interaksi masyarakat, kita hitung 14 hari, itu berarti tanggal 8, atau kita ya artinya hitung mundur lagi 1 minggu, berarti tanggal 15. Kalau tanggal 15 itu peningkatan insiden COVID itu landai, maka itu kita mesti harus new normal. Tapi tetap dengan protokol kesehatan. Tapi itu tidak mudah, karena protokol kesehatan itu kalau tidak dikawal, ya tidak diabaikan. Contohnya tentang tidak bergerombol. Ternyata masyarakat sudah bergerombol. Pakai masker
ya tidak pakai masker. Bahkan cuci tangan di angkringan-angkringan itu juga tidak ada. Nah ini kita mesti merekomendasi di kepala dinas. Sebenarnya kita tidak bisa sendiri, minimal seluruh elemen gugus tugas bekerja sama. Salah satu mungkin disediakan cuci tangan di sekitar area Mangkubumi, Malioboro, atau mungkin alun-alun yang tempat bergerombol tersebut mau tidak mau. Yang kedua juga law enforcement itu mesti ada petugas yang tidak menghukum tetapi adalah mengingatkan untuk selalu pakai masker, kemudian cuci tangan. Ini adalah tidak bisa bekerja 1 hari 2 hari bulan karena ini nanti adalah habit. Targetnya adalah kita mensosialisasikan dari protokol, kemudian kita kawal, kita edukasi, mungkin hasilnya lama. Nah itu kita evaluasi. Kalau itu terjadi dalam jangka mungkin 1 tahun 2 tahun, itu menjadi kebiasaan yang bagus karena tidak tutup kemungkinan COVID ini ditemukan vaksinnya, kita tidak tahu kapan itu. Bisa 1 tahun, 2 tahun, 2 tahun, atau malah tidak sama sekali. Itu mungkin kita fokus untuk bagaimana mempersiapkan ya untuk new normal. Kita tidak mungkin hanya seperti ini terus. Masyarakat juga kasihan karena kebosanan dan yang lain-lain. Bahkan nanti kalau kebosanan akan timbul istilahnya stres dan itu juga membawa penurunan imunitas. Begitu aja Bu Pembayun. Hingga nanti saya ambil kesimpulan dalam usulan saya. Salah satu protokol kesehatan segera dibuat untuk new normal. Yang kedua adalah sosialisasi. Sosialisasi mungkin lewat selebaran atau koran atau TV atau media sosial. Yang kedua adalah menggandeng aparat yang untuk law enforcement, bukan untuk melakukan menghakimi atau melakukan istilahnya punishment, tapi adalah mengingatkan apakah itu Satpol PP, apakah polisi atau TNI atau mungkin Jogo Malboro itu, dan itu kita kawal terus, kemudian kita sosialisasi. Dan ketiga, sarana prasarana. Kalau di Beringharjo kemarin sudah ada tuh cuci tangan yang bagus, tetapi di sepanjang Mangkubumi sampai Malioboro untuk anak-anak muda yang nongkrong di angkringan itu kelihatannya belum, dan juga di alun-alun. Mungkin gitu aja. Terima kasih Bu Bayu. Semangat teman-teman, artinya saya yakin Jogja bisa. Terima kasih. Terima kasih Dr. Darwito. Selanjutnya mohon Dr. Jun. Dr. Jun, selaku gugus tugas, dipersilahkan. DJUN, ada tadi itu. Selamat siang. Selamat siang, Dr. Jun. Yang terhormat Ibu Ketua, para wakil ketua gugus tugas, para kepala laboratorium jejaring, kepala rumah sakit, para Kadinkes, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Darwito tentang
ke depan untuk new normal, mungkin yang pernah saya sampaikan kita perlu menggandeng Ibu Pembayun, menggandeng TNI Polri. Kalau tadi disampaikan untuk menjaga, kalau bahasa saya mungkin, suara saya terdengar Ibu? Didengar Bapak dengan baik, ya. Jadi bahasa saya mungkin kita menggandeng TNI Polri untuk mendisiplinkan masyarakat. Tadi sudah disinggung oleh Dr. Darwito, tidak untuk menghukum, tapi mengajak masyarakat untuk berperilaku disiplin dalam menjaga kesehatan. Kalau mungkin ya, tadi menyiapkan tempat cuci tangan. Kalau mungkin kita menyiapkan masker. Kalau mungkin ya. Kalau saya maaf tiap hari saat ini pakai PDL, pakai pakaian tentara doreng. Di kantong saya ada banyak, saya ngantongi masker, Dr. Pembayun. Jadi kalau saya jalan-jalan di rumah sakit, ya bersyukur bekas pacar saya berprakarya di rumah membuat masker, Bu Pembayun. Ini maskernya Bu Pembayun. Ya, nggak pernah dikasih tahu. Ya, jadi mungkin kita kalau tadi selain menggerakkan atau menyampaikan kepada masyarakat untuk bergerombol, mungkin ada tadi ibu-ibu PKK untuk bergerak membuat masker. Nah, ini yang bisa tadi dibagikan kita mungkin dengan menyiapkan kain untuk membuat ibu-ibu membuat masker, dan ini tadi dibagikan atau dibekalkan kepada petugas yang bergerak ke tempat yang bergerombol banyak orang. Tadi di angkringan, mungkin di Malioboro, di alun-alun, mungkin tempat-tempat seperti itu. Termasuk di tempat umum yang lain, karena tidak mudah membuat masyarakat disiplin. Seperti yang terjadi kemarin saat dibukanya penerbangan itu, rasanya beliau-beliau yang mau naik pesawat itu orang berpendidikan, orang berpengetahuan, tapi tetap aja berkerumun dan ya tentunya berebut. Di sisi lain adanya persyaratan yang mengharuskan beberapa dokumen harus diperiksa ulang. Nah itu memungkinkan atau menyebabkan masyarakat berkelompok, berkerumun. Itu. Jadi itu tadi diharapkan tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Itu yang sering disampaikan ke saya oleh Prof. Taryo seperti itu. Terima kasih. Sementara seperti itu. Terima kasih Dr. Jun. Mohon selanjutnya dari Rumah Sakit UGM tadi Profesor Herini. Rumah Sakit UGM, Profesor Herini. Terima kasih Pak Agung. Saya dengarkan banyak sekali yang didiskusikan pada siang hari ini. Terima kasih ya Bu Pembayun dan juga teman-teman dari rumah sakit yang lainnya maupun laboratorium yang sudah bergabung pada siang hari ini. Saya kira untuk laporan dari rumah sakit di tempat kami seperti yang disampaikan tadi bahwa semua PDP diperiksa, tentunya semua rumah sakit yang mempunyai kasus PDP pasti sudah diperiksa. Hanya saja mungkin yang belum terperiksa ya yang PDP tetapi tidak ketahuan begitu ya, karena tidak datang ke rumah sakit atau pasiennya sendiri, keluarganya justru mungkin tidak mau datang ke rumah sakit. Barangkali ini ya, kalau rumah sakit saya kira semua PDP pasti sudah diperiksa ya. Di RSA sendiri kami untuk PDP itu 114 selama ini, dan jumlah spesimennya kita sudah dengan yang lain-lain itu 199. Hanya saja memang kalau kita lihat
saya kurang mencermati setiap harinya. Tadi disampaikan bahwa laboratorium masih 1/5-nya atau mungkin 1/4, 1/3 dari kapasitas yang dipunyai. Sebetulnya sayang sekali karena memang kalau kita melihat di negara-negara lain itu angkanya tinggi karena juga pemeriksaannya banyak sekali ya, bahkan ada yang sehari sekian ratus ribu begitu untuk swabnya, seperti di Amerika itu mereka mampu ratusan ribu begitu ya. Lah tentunya datanya jadi tinggi sekali juga untuk kasus-kasus yang positif. Sementara di tempat kita mungkin memang kecepatannya ya akhir-akhir ini kalau kita mendengarkan dari yang disampaikan Pak Yuri sudah di atas 10.000 yang awalnya ditargetkan oleh Pak Jokowi 10.000, kapan itu saya mendengarkan laporan sudah 14.000. Tetapi dengan jumlah penduduk kita yang 260 juta, itu apakah cukup hanya memeriksa sekian itu? Nah, ini mungkin DIY mestinya bisa lebih ditingkatkan lagi pencariannya ya untuk kasus-kasus PDP. Memang tidak mudah. Apa yang diperlukan barangkali yang nantinya oleh puskesmas misalnya, kalau diminta tracking bagaimana alat ini, bajunya mereka dan sebagainya ya, itu apakah memenuhi syarat, apakah mereka juga takut atau tidak untuk datang mencari kasus-kasus. Nah, ini mungkin yang terkait dengan mengapa tadi dikatakan bahwa kemampuan lab kita hanya baru sekitar 50%, mungkin kurang ya. Nah, ini mungkin sayang sekali bisa ditingkatkan. Dan kalau kita lihat 2 hari yang lalu kita juga yang positif 0 ya. 2 atau 3 hari yang lalu disampaikan yang positif 0. Kemudian untuk yang RSA sendiri itu kita kebetulan juga ini tadi Pak Dirut, Pak Arief pamit karena kebetulan Pak Rektor datang ke rumah sakit kami karena akan serah terima 2 tower, 2 gedung yang baru yang rencananya juga untuk pelayanan COVID selama COVID ini masih perlu pelayanan yang banyak. Jadi kita ada 2 gedung baru untuk yang akan diresmikan secara online juga dalam minggu ini. Kemudian untuk pemeriksaan dengan laboratorium di mikro FKKMK kami juga selalu berkoordinasi dan kecepatannya juga cukup tinggi seperti tadi disampaikan oleh mungkin Bu Irene maupun juga Pak Hendra yang dari Kulon Progo tadi. Jadi rata-rata kita kecepatannya sudah cukup tinggi. Hari ini diperiksa, mungkin besok selesai sampai ke pasien mungkin hari berikutnya. Jadi kecepatannya sudah cukup baik. Kemudian untuk swab pasien kami juga bekerja sama dengan UGM. Kita ada tempat khusus untuk swab yang juga tentunya juga menghemat APD karena itu ada seperti drive-thru swab begitu sehingga pasien tidak perlu masuk ke gedung rumah sakit tetapi di drive-thru di luar itu sudah bisa. Dan dengan dibangunnya gedung baru ini nanti kami akan benar-benar memisahkan antara pelayanan COVID dan non-COVID. Jadi kami membuka ada 2 IGD yang gedung baru Arjuna dan Yudhistira di di lobi sebelah utara itu khusus 2 gedung itu nanti untuk COVID. Jadi pasien-pasien yang diduga suspek COVID tidak lagi mampir di IGD yang non COVID. Jadi kita ada 2 tim yang selatan yang menghadap ke selatan baik lobi maupun IGD itu zona hijau semuanya. Sedangkan yang COVID ke lobi utara itu di zona merah. Jadi kami sudah betul-betul memisahkan sehingga harapannya yang mungkin ini sudah bulan keempat kita berjalan dengan COVID,
pasien-pasien mungkin juga hampir di beberapa rumah sakit atau semua rumah sakit mengalami penurunan karena pasien takut datang ke rumah sakit, takut dengan COVID. Sehingga kami berusaha bagaimana pasien ini nanti juga merasa aman begitu ya, sehingga dalam menghadapi new normal sudah tidak ragu-ragu, memang kita mungkin bertahan lama begitu ya, ya harapannya turun, tetapi seperti penyakit yang lainnya kan juga tidak akan hilang dalam waktu beberapa bulan, mungkin beberapa tahun yang seperti saat ini. Tadi juga Pak Darwito, Pak Junaidi yang dibuka oleh Bu Pembayun dan lain-lain mungkin juga sudah menyampaikan bahwa kita nanti akan new normal. Kita harus siap itu ya, karena juga seperti UGM sendiri yang sementara ini work from home untuk UGM-nya, meskipun kita di hospital yang di rumah sakitnya tidak bisa demikian, beberapa bisa work from home. Kita mencoba untuk mengurangi juga selain keramaian di rumah sakit oleh sivitas hospitalianya, juga mengurangi di jalan-jalan maupun kontak dengan yang lainnya. Jadi untuk ini harapannya dalam bulan keempat ini kita juga mulai menata. Tadi dikatakan bahwa kita 1-2 bulan pertama itu stres dan menata hati. Lah ini sekarang kita memang harus mulai bahwa kita bisa memberikan pelayanan kembali. Tidak hanya selalu COVID, tetapi kita juga harus memikirkan non-COVID. Bahkan Prof. Taryo, saya juga sering WA dengan Prof. Taryo, beliau beberapa kali minta kepada saya, tolonglah surveillance yang lainnya saya diberi data. Tidak hanya COVID, mungkin Japanese encephalitis atau campak, rubella, congenital rubella syndrome, kita mulai juga tetap memikirkan itu. Sehingga nanti seimbanglah, tidak semuanya COVID begitu ya, karena kita sudah memasuki bulan keempat. Jadi dengan Prof. Taryo kami juga sering kontak langsung untuk mendiskusikan masalah ini. Saya kira itu sementara yang bisa kami sampaikan. Oh ya, satu lagi saya tadi juga setuju, saya lupa yang menyampaikan PDP yang meninggal itu memang perlu dari rumah sakit itu segera mengubah data seandainya hasil labnya itu keluar. Di tempat kami saja, saya juga ada PDP meninggal 2, itu kalau kebetulan saya tahu, langsung saya ingatkan, yang pertama kali loh itu sudah keluar loh negatif. Oh iya, kami sampaikan. Yang kedua juga kalau tidak diingatkan bahwa itu hasilnya sudah keluar loh negatif loh ya. Ini mungkin data-data seperti ini perlu ketelatenan, perlu kejelian dari masing-masing untuk melihat sehingga PDP yang meninggal itu tanda petik tidak menggantung apakah negatif atau positif. Apalagi juga tadi dari PPT Prof. Taryo tadi bahwa yang diharapkan PDP dan juga pasien-pasien yang DOA itu juga diambil swab-nya. Nah ini mungkin termasuk di catatan kita PDP yang meninggal itu sebaiknya segera ditentukan negatif atau positif. Saya kira itu, terima kasih Pak Agung dan Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan dari RSA UGM. Terima kasih. Terima kasih Prof. Erini. Selanjutnya dari Direktur Rumah Sakit Pantirape. Selamat siang Ibu Kepala Dinas dan Bapak Ibu sekalian. Jadi dari Pantirape akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama bahwa memang secara grafik minggu-minggu ini pasien kita di rumah sakit itu sudah menurun. Jadi kalau biasanya pada puncaknya itu sekitar bulan akhir Maret dan awal Mei itu sampai mencapai 25 pasien yang dirawat. Saat ini, hari ini, per hari ini kita merawat 4 pasien. Sementara memang kondisinya sudah kelihatan grafik yang menurun. Tetapi demikian kita tetap perlu waspada, karena memang seperti yang disampaikan tadi bahwa masyarakat kita masih
berperilaku belum sesuai dengan protokol kesehatan. Itu yang pertama. Terkait dengan ini juga rumah sakit sudah melakukan beberapa kegiatan terkait dengan active case finding, tentu dengan melakukan pemeriksaan rapid dan swab yang dilakukan secara mandiri berkaitan dengan adanya persyaratan untuk perjalanan. Sehingga ini memang merupakan salah satu bentuk kita untuk melakukan active case finding. Yang kedua, bahwa pemeriksaan swab selama ini awal-awal memang kami rasakan sekali berjalan agak lambat, khususnya dalam hal hasil. Namun demikian sampai dengan bulan-bulan pertengahan Mei, kemudian sampai dengan saat ini sudah dapat berjalan dengan baik, dan kami sudah bisa mendapatkan hasil dari swab itu 2 hari. Jadi sudah bisa 2 hari, dan ini terima kasih Ibu Irin yang sudah mempercepat proses pemeriksaan swab. Untuk hari ini pun kami masih menunggu 3 pasien kami yang sudah di swab, dan mudah-mudahan hari ini sudah ada hasilnya. Kemudian yang ketiga, kami juga menyampaikan bahwa Rumah Sakit Panti Rapih sudah mengajukan klaim terkait dengan PDP maupun yang confirm. Dan ini sudah kita ajukan, tentu kami juga menunggu klaim ini bagaimana kelanjutannya. Jadi kepada daerah juga kami sudah mengajukan klaim, tapi memang masih dilakukan verifikasi. Tentu ini juga perlu kita kawal bersama terkait dengan proses verifikasi yang memang sepertinya juga masih banyak hal-hal yang confuse, membingungkan. Baik, nanti tentu ini akan dibahas sendiri. Mudah-mudahan kita, apa yang sudah kita ajukan, baik itu menyangkut klaim, ini bisa dapat segera ditindaklanjuti. Walaupun memang kami sudah mendapatkan uang muka untuk klaim khususnya yang dari Kementerian Kesehatan. Selanjutnya kami juga sudah melakukan pengajuan insentif bagi tenaga kesehatan. Seperti diketahui ada edaran menyangkut ini, sehingga kami juga sudah melakukan proses ini dan mudah-mudahan juga bisa mendapat tindak lanjut. Itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan kepada Ibu Kepala Dinas dan gugus tugas. Sekali lagi bahwa kami merasa mendapat bantuan yang cukup baik, APD, kemudian swab, untuk pemeriksaan swab dan sebagainya, hingga saat ini sudah berjalan dengan baik sekali. Dan ini sangat membantu, mudah-mudahan juga bisa terus dilakukan dalam rangka kita berkoordinasi, karena kita belum bisa memprediksi sejauh mana apa yang disampaikan tadi, baik oleh para dari Rumah Sakit Harjolukito, dari Ibu Herin, dari Sarjito, bahwa prediksi kita masih apa yang disampaikan juga oleh Prof. Staryo, bahwa kondisinya memang masih belum bisa kita prediksi bersama. Tetapi itu situasinya yang ada di Rumah Sakit Panti Rapih. Untuk sementara ini yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini. Demikian Ibu Kepala Dinas. Terima kasih Bapak. Mohon bisa dilanjutkan Bapak Direktur dari Rumah Sakit Panti Rapih. Berikutnya Dr. Lis dari Rumah Sakit RSUD Wates. Dipersilahkan 5 menit Ibu, waktunya akan dipakai kegiatan yang lain. Assalamualaikum, apakah bisa terdengar? Bagus, didengar dengan baik.
dipersilakan. Ya. Terima kasih. Kami dari RSUD Wates pertama-tama mengaturaken Sugeng Riyadi, mohon maaf batos di kesempatan siang hari ini. Kami akan melaporkan terkait dengan pelayanan COVID di RSUD Wates. Kami selama ini merawat dan 8 dan alhamdulillah tidak ada tambahan sampai dengan saat ini. Kemudian PDP rawat jalan ada 1, PDP rawat inap kita 19, yang confirm ada 9. Jadi yang 19 ini yang tidak confirm. Kemudian ini yang baru-baru ini kami ada rapid test dari rapid test massal maupun rapid test yang dari mandiri. Jadi kami saat ini merawat 2 orang PDP yang sudah kami ambil swabnya dan merawat confirm 1 orang yang sampai saat ini belum dinyatakan sembuh karena hasil evaluasi swabnya masih positif. Bapak Ibu sekalian, untuk rumah sakit daerah Wates ini kami memang terkesan pasien kami sedikit. Ini mungkin karena pertahanan di depan, jadi di tingkat desa, kabupaten di Pemda gugus Kabupaten Kulon Progo ini cukup kuat yang dipandegani oleh Dinas Kesehatan kami di Kulon Progo. Ini jadi ada karantina desa. Kemudian dari puskesmas juga aktif untuk melacak, untuk mengontrol pelaku perjalanan dan sebagainya, sehingga kami bisa ngontrol untuk PDP kami. Jadi beberapa waktu yang lalu kami sebelum Lebaran itu mengadakan rapid test massal dengan hasil yang reaktif ada 7. Dari 7 yang reaktif itu kita sudah lakukan swab, alhamdulillah semuanya negatif. Kemudian ini rapid ulang, ini baru kita lakukan hari kemarin dan hari ini. Ini juga ada yang reaktif juga. Nah ini untuk hasil swabnya masih kami nunggu. Dan terima kasih sekali kami sudah difasilitasi dengan BBVET yang sudah bisa melakukan pemeriksaan swab ini sehingga kami lebih dekat dan lebih cepat untuk mendapatkan hasilnya. Saya kira dari kami itu satu lagi untuk ke depan untuk new normal kami mempersiapkan untuk pelayanan gitu. Jadi kami di Bangsal Dahlia dan ini nanti kami masih renovasi untuk bekasnya perinatologi. Itu akan kita gunakan untuk pelayanan intensif yang khusus COVID. Jadi untuk ICU, PICU, NICU, nanti kalau membutuhkan nanti kita sentralkan di bekas perinatologi. Ini insya Allah ini bisa kita lakukan dan juga termasuk untuk nanti untuk rawat gabung untuk kasus-kasus kebidanan yang ternyata dia adalah COVID positif. Ini dalam persiapan kami. Bangsal Gardenia juga masih tetap kita siapkan dengan 6 TT. Jadi selama sampai saat ini kami siap 16 TT. Membangun kurang lebih ada 6 TT atau mungkin bahkan bisa lebih karena kalau misalnya dipakai untuk NICU atau perinatologi itu akan bisa ditambah berapa yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Lis. Selanjutnya yang terakhir mungkin dari Rumah Sakit Pantirini. Silakan.
Pantir ini dipersilahkan. Belum itu. Yang lainnya bisa sini. Besentek. Udah kan? Pantir ini RSUD Kota ada. Pak Agung. Ya. Halo. Ya. Saya Pak Agung, Dr. Iren. Mungkin sedikit ada yang harus kita sepakati di sini untuk date of kasus 2 tadi ya, date of arrival. Kalau pasiennya udah dirawat kemudian meninggal, itu sempat diambil 2 sampel. Nah, itu kan bisa kita simpulkan ya. Nah, tapi kondisinya banyak pasien yang diambil pada saat dia sudah meninggal. Yang sudah tidak mungkin pasti diambilkan sampel yang kedua. Nah, itu kan sampai terakhir akan menggantung dan tidak bisa kita simpulkan negatif atau positif. Nah, ini mungkin yang sering juga kita di lab dikejar-kejar untuk menyikapi yang seperti ini. Nah, jadi ini mungkin memang harus kita sepakati betul untuk doa ini, apakah satu sampel kemudian bisa kita simpulkan atau seperti apa. Kebetulan yang dari lab hadir semua pada saat ini, dan dari Dinkes serta dari rumah sakit juga ada. Karena kalau kita di lab dikejar-kejar ditanyakan soal itu, kita agak kesulitan juga menjawab. Baik, terima kasih Dr. Iren. Tadi di rumah sakit nanti mungkin di diskusi itu. Baik, Bapak Ibu, tadi diskusinya dari Dr. Iren, kasus 2 lab 1 kali, apakah bisa untuk menyimpulkan mereka sakit atau tidak, kena COVID atau tidak, karena tidak mungkin untuk diperiksa yang kedua kalinya. Jadi, pasien sudah meninggal dunia, begitu. Dipersilahkan tanggapan dari Bapak Ibu, khususnya di lab dan rumah sakit. Tadi Agung. Halo. Agung. Tanggapan. Pak Agung. Daftar dari Dok, apakah masih daftar dari di website? Ya. Dr. Darwito, tanggapannya. Suara saya. Bu Iren. Halo. Dengar. Halo. Halo, Bu Iren. Iya, Pak Darwito, apa kabar? Ya, terima kasih, Iren. Bu Iren. Untuk pemeriksaan rapid test itu kan sebenarnya kolaborasi ya. Kolaborasi laboratorium yang baik. Halo. Suara saya terdengar ya? Ya, kedengaran Pak. Kedengaran, dari sini kedengaran. Ya, untuk rapid test itu kan perlu kolaborasi ya, kolaborasi semuanya lah. Tapi sebenarnya kalau kita mau tahu yang sebenarnya, orang yang meninggal pun sebenarnya tidak ada salahnya untuk dilakukan rapid test. Karena semuanya kan ada beberapa kemungkinan. Orang tersebut bisa PDP atau bisa OTG. Ini juga kalau kita mau loh ya, tapi ini memang perlu pemikiran dan satu biaya. Karena nanti dengan adanya orang yang meninggal itu kalau memang itu reaktif kan protokolnya lain dengan orang yang misalnya negatif.
ini adalah perlu, karena kalau protokol pemakaman atau pulasara jenazah itu ternyata dia positif, kan juga kasihan dari petugas pulang jenazah atau tetangga-tetangga, itu memang perlu. Tetapi mestinya ada beberapa kriteria. Apakah orang tersebut memang mempunyai namanya ODP, dia sebagai status ODP, atau dia kontak dengan orang yang PDP, sehingga kita tidak mubadir. Misalnya orang yang tidak sama sekali tidak ada kontak dengan PDP maupun sebagai ODP, ya kita masih menghemat. Begitu aja. Terima kasih. Darwito. Selanjutnya yang terakhir dari Rumah Sakit Pantirini. Belum? Tadi BPPT sudah ya, berarti sudah habis ya. Rumah sakit yang lain, apakah masih ada? Rumah Sakit Bayangkara? Bentar-bentar ya, Mas. Agung. Iya, Dr. Jun ya. Iya, terima kasih. Ya. Tadi kami sudah disinggung masalah laborat. Terima kasih. Sebelumnya kami sudah visitasi kemarin dari Dinkes Provinsi. Kami juga berterima kasih kalau selama ini kami sudah disupport oleh Bu Iren dari BBTKLPP. Selamat siang Bu Iren. Terima kasih supportnya selama ini. Dan kami semenjak RSA dan Sarjito melaksanakan pemeriksaan, kami pindah ke sana. Bukan kami ke lain hati, Bu Iren. Tapi karena pasien yang dirawat di tempat kami, kebanyakan sebelumnya sudah dilakukan swab di sana, sehingga kami menindaklanjuti pemeriksaan yang sudah dilakukan swab sebelumnya, yaitu beberapa warga negara asing itu yang dirawat di tempat kami, dan awalnya beliau-beliau dilakukan swab di RSA, sehingga kami berpaling dari Bu Iren ke Bu Dr. Titi. Karena bukan alasan apa-apa, tapi karena tadi untuk melanjutkan pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh RSA. Dan karena awalnya ya kami dibantu oleh BBTKLPP, dan bersyukur kemarin kami ada satu pasien yang cukup lama diperiksa di tempat kami, dirawat di tempat kami ya 74 hari. Hari Minggu kemarin tanggal 31 Mei sudah lulus ya. Sudah pulang. Pak Kamijo ya Pak. Iya, terima kasih Bu Iren. Masih ingat sekali Bu Iren. Dan tadi sudah disinggung oleh Direktur Rumah Sakit Pantirapih, mungkin nanti ke depan perlu kita sampaikan tentang pemeriksaan swab yang saat ini untuk perjalanan penerbangan mungkin masih memakai hasil rapid test. Kayaknya ke depan mensyaratkan pemeriksaan swab, dan itu tidak hanya penumpang, juga awak kabin maupun kru yang lain. Pilot itu untuk rapid test hanya berlaku 3 hari, kemudian kalau untuk pemeriksaan swab itu berlaku seminggu, 7 hari, dan itu mungkin perlu kita duduk bersama bagaimana pemeriksaan ke depan. Karena tadi kalau saat ini kita cakupan dari laborat itu masih rendah, nah itu ke depan untuk tadi yang sudah disinggung dari Direktur Pantirapih tentang orang-orang yang
tidak hanya pelaku bisnis, ASN maupun TNI Polri yang melakukan mutasi itu perlu melakukan pemeriksaan COVID, baik rapid maupun swab. Nah, yang ke depan mungkin tidak cukup dengan rapid, tapi dengan swab. Nah, itu bagaimana pemecahannya, maksud saya masalah biaya. Ya, karena tadi kalau pasien jelas kita klaim ke Kementerian Kesehatan atau Pemda. Tetapi kalau untuk tadi yang pejalan, baik bisnis maupun ASN, TNI Polri yang melakukan mutasi, itu ke depan perlu melakukan atau dilakukan pemeriksaan swab. Saat ini dengan rapid test, tapi ke depan mungkin perlu dengan pemeriksaan swab. Mungkin mohon nanti kita putuskan bersama, baik dari dinas maupun pelaksana pemeriksa laboratorium. Terima kasih Pak Agung, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Jun. Di siang hari ini ada beberapa pertanyaan melalui chatting akan dijawab oleh Dr. Yuli. Dipersilahkan. Terima kasih Pak Agung. Ibu Bapak, hari ini Sikon kali ini ada 3 rumah sakit yang bertanya melalui chat room. Untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kota dan RSUD Sleman mengendaki materi yang tadi disampaikan Ibu Kepala Dinas di PowerPoint agar disampaikan. Nanti akan kita posting di WA Group ya Ibu Bapak. Di PowerPoint dari Ibu Kepala Dinas nanti akan kita posting di WA Group Rumah Sakit COVID. Kemudian yang ketiga dari Rumah Sakit Bethesda, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Rumah Sakit Bethesda menanyakan mengenai apakah sistem online BLC Bersatu Lawan Corona yang digagas oleh gugus tugas itu kemudian akan digantikan oleh All Records? Ya, informasinya memang seperti itu. Jadi nanti yang akan kita pakai adalah aplikasi All Record untuk pelaporan spesimen, pemeriksaan spesimen di lab. Kemudian yang kedua, bahwa Bethesda belum memiliki akun ya, user dan password nanti akan segera kita sampaikan. Kita sudah menerima dari kementerian, nanti akan segera kita distribusikan Ibu Bapak dari Rumah Sakit Bethesda. Yang terakhir kemudian adalah pertanyaan mengenai variabel yang kita tambahkan ya dalam laporan cepat harian Rumah Sakit Rujukan mengenai hitungan jumlah pasien yang sudah di swab, apakah dihitung untuk swab pertama atau kedua. Nah, menurut kami karena memang pedomannya itu penswaban pasien itu kan 2 hari berturut-turut. Jadi saya kira kok tidak ada swab pertama dilakukan kemudian swab kedua tidak dilakukan kecuali ada halangan untuk orang tersebut. Oleh karena itu kita meminta hitungan yang di swab atau variabel data jumlah yang di swab itu ketika sudah di swab pertama langsung saja dilaporkan sebagai angka sudah di swab begitu ya, kita samakan saja. Saya kira begitu, pertanyaan dari chatroom sudah kami sampaikan. Matur nuwun Pak Agung. Terima kasih Dr. Yuli. Sebelum diberikan arahan untuk penutup dari Bu Kepala Dinas, catatan yang bisa kami catat dari diskusi siang ini. Yang pertama adalah adanya penyusunan protokol kesehatan. Yang kedua, utilisasi laboratorium yang cenderung menurun, tren kasus cenderung menurun, case fatality rate cenderung menurun, penggunaan atau pemanfaatan RDT belum dioptimalisasikan di lapangan, perlu peningkatan protokol kesehatan di masyarakat, kualitas CMS ditingkatkan. Demikian Ibu Kepala Dinas, selanjutnya mohon arahan. Baik, terima kasih Pak Agung. Ibu Bapak Direktur yang kami hormati, Ibu Bapak Wakil Ketua Gugus Tugas yang masih berkenan untuk bersama kita, kemudian Ibu Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang mewakili yang masih sampai sore ini masih bertahan dengan kita juga di dalam Sikon ini, dan yang tidak juga kalah pentingnya adalah Ibu Bapak Kepala Jejaring Lab. Baik, sudah disampaikan tadi beberapa hal yang Ibu Bapak masih punya kesempatan. Saya mohon maaf bila ada dari Ibu Bapak Direktur Rumah Sakit barangkali yang belum bisa menyampaikan masalah yang ada. Monggo berkenan silahkan chat di dalam WhatsApp grup kita
Jadi suara sana putus. Koneksinya putus. Kita masih terkoneksi ya, yang putus dari Dinkes kayaknya ya. Ada yang batuk. Pak Junaidi itu batuk. Iya, seperti Nanti di swab. Nah, itu kok malah tembok. Di swab. Nah loh. Halo Bu Irin. Halo Pak. Terima kasih ya sudah dibantu Panti Rapih. Sama-sama.